Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Rena, untuk nanti kita sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelas, di sini saya akan melakukan wawancara dulu terkait pra-observasi. Jadi nanti ketika saya melakukan observasi sesuai dengan apa yang kita sepakati hari ini. Oke. Untuk yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang nanti akan Bu Rena sampaikan itu apa? Untuk tujuan pembelajaran nanti itu ada 3, Bu. Yang pertama itu nanti peserta didik dapat menentukan sifat-sifat magnet. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, peserta didik nanti dapat membuat laporan dari hasil percobaan dengan magnet. Jadi untuk topiknya nanti terkait dengan magnet ya. Magnet. Kemudian untuk area pengembangan yang nanti ingin difokuskan ketika saya melakukan observasi pembelajaran itu di area mana saja? Untuk observasi nanti, nah, saya ingin lebih memfokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti terlebih pada diferensiasi di konten dan produknya. Jadi fokus di 2 itu. Iya. Ada lagi mungkin Bu yang ingin diobservasi lagi? Kemudian dalam pembelajaran nanti juga mengembangkan 5 kompetensi sosio-emosional. Jadi ada PSE-nya juga ya, nanti akan diobservasi. Jadi ada 2 terkait pembelajaran diferensiasi dan juga tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk strateginya Bu, yang sudah Bu Rena persiapkan apa saja? Nah, untuk yang pertama, yang pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya sudah menyiapkan bahan bacaan terkait materi yang akan saya sampaikan, kemudian dan video pembelajaran tentang magnet nanti Bu. Jadi untuk kontennya nanti berupa bahan bacaan dan juga video pembelajaran. Kemudian ada lagi untuk pembelajaran yang sosio-emosional. Nah, nanti saya akan fokuskan pada kegiatan berdiskusi kelompok. Jadi untuk KSE-nya nanti fokus di pengembangan dalam kegiatan berdiskusi. Kemudian ada lagi mungkin Bu Rena yang dipersiapkan terkait media pembelajaran atau apa itu? Untuk media ada juga. Untuk media nanti yang akan saya gunakan itu saya membawa magnet Bu. Jadi nanti saya anak-anak itu langsung melihat dan praktek percobaan tentang magnetnya itu. Jadi mungkin nanti siswa lebih paham ya dengan praktek secara langsung dan melihat magnet, melakukan percobaan. Nanti siswa lebih paham gitu tentang pembelajaran. Jadi lebih pemahamannya lebih bermakna gitu ya. Untuk model pembelajarannya nanti Bu Rena akan menerapkan model apa? Untuk pembelajaran nanti saya menerapkan model pembelajaran yang berbasis masalah, model problem based learning. Berarti nanti siswa diberikan permasalahan gitu ya. Baiklah Bu Rena, mungkin itu dulu untuk pra observasi kita. Nanti kita langsung melakukan observasi di kelas Bu Rena. Terima kasih untuk awal yang baik ini. Semoga nanti apa yang sudah Bu Rena rencanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rena. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Itu. Ada yang tahu kenapa tidak masuk?
di topik magnet suatu benda yang ajaib. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, nanti anak-anak serta didik dapat menentukan sifat-sifat magnet. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menganalisis contoh benda-benda magnetis dan non-magnetis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan contoh benda magnetis dan non-magnetis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik ya. Coba anak-anak pernah tidak melihat atau pegang atau bermain magnet? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah. Magnetnya bentuknya apa yang kamu pegang, kamu mainkan itu? Bulat. 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 Kamu tahu nggak ada sesuatu yang unik di dalam magnet itu? Tidak. Jika magnet, kamu pernah mainan magnet, terus magnetnya itu buat apa loh? Tempel-tempel. Tempel-tempel di mana? Di sepeda di besi. Terus apa yang terjadi nih bu tempel-tempel di besi di sepeda itu? Magnetnya nempel. Seperti pada gambar berikut. Ada sebuah magnet. Magnet terus ada dari gambar ini apa yang terjadi? Ada magnet yang berbentuk U, tapi sama-sama fungsinya. Ini dari gambar ini apa yang terjadi kalau lihat gambar ini? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Apa? Kayak kertas yang bahannya besi. Nah, didekati oleh magnet, maka terjadi tarik. Nah, magnet bisa menarik benda. Benda tadi apa? Klik kertas. Kemudian yang di bawah ini ada paku. Paku juga bisa menempel di magnet. Nah, dari gambar tersebut, berarti anak-anak sudah tahu ya magnet itu benda yang iya ya bisa menarik benda di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Biasanya magnet bisa menarik benda yang berbahan apa saja? Besi. Dari gambar ini nanti kita bisa
ini sudah tertulis ada tujuan kegiatan, alat dan bahan kegiatan, petunjuk dan juga langkah-langkahnya. Nanti anak-anak bersama teman kelompoknya mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di KPD. Hasil pekerjaannya dengan teman kelompoknya. Dari kelompok 1 dulu. Semuanya. Yang sama akan ulang-ulang. Kemudian baliknya jika tidak senang, kecepatan akan tarik-menarik. Yang tidak senama akan tarik-menarik. Dari percobaan tadi kita sudah mencoba menempelkan beberapa benda ke magnet. Benda-benda apa saja yang bisa menempel di magnet? Paku, peninti, kulit kertas, uang logam. Berarti paku. Berarti benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tadi, benda yang terbuat dari bahan apa saja? Dari besi, dari baja. Untuk benda yang dapat ditarik oleh magnet, disebut benda apa? Benda magnetis. Kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, non-magnetis. Dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah jelas? Kalau sudah jelas untuk pembelajaran hari ini,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu Rena, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk berbincang lagi terkait hasil observasi pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan di kelasnya Bu Rena. Nah, dari hasil kegiatan ini nanti, apa ini yang ingin Bu Rena dapatkan? Untuk kegiatan ini nanti saya tentunya ingin mendapatkan umpan balik dari Bu Aginia yang kemarin sudah mengobservasi saya waktu pembelajaran. Nah, dan juga saya ingin berdiskusi dengan Bu Aginia mengenai hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran kemarin. Seperti itu. Jadi ada 2 poin ya, terkait umpan balik hasil pembelajaran dan juga terkait perbaikan pembelajaran Bu Rena. Oke. Bagaimana nih perasaannya Bu Rena setelah kemarin melaksanakan pembelajaran dengan topik yang sudah Bu Rena susun? Ya. Waktu kemarin pembelajaran itu kan saya sudah senang sekali Bu dan sangat puas ya dengan anak-anak karena waktu pembelajaran kemarin itu kan saya menggunakan media langsung, media pembelajaran langsung yang anak-anak bisa melihat, memegang secara langsung sama anak-anak sehingga anak-anak juga dalam pembelajaran itu senang. Jadi kan sangat terlihat ya waktu proses pembelajaran itu anak-anak senang gitu. Terus makanya saya juga merasa senang dan puas dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Jadi hal yang sudah memuaskan tadi terkait dengan praktiknya ya. Jadi anak-anak praktik langsung dengan menggunakan media pembelajaran langsung ya, jadi anak-anak lebih tertarik dalam melaksanakan kegiatan praktek. Kemudian dari Bu Rena sendiri, apa nih hal yang menurut Bu Rena masih perlu ditingkatkan atau kurang memuaskan? Kalau dari saya yang kurang memuaskan itu ketika siswa di akhir pembelajaran itu kan saya meminta siswa untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerja kelompoknya. Nah di situ saya melihat anak-anak itu seperti kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil pembelajarannya, hasil mengerjakan lembar kerjanya itu. Jadi siswa masih ada yang kurang percaya diri seperti itu. Jadi hal yang kurang memuaskan itu rasa kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan hasil pekerjaan mereka di depan teman-temannya. Oke, nah ini untuk kemarin hasil observasi yang sudah saya lakukan ya dari awal itu area pengembangan yang sudah kita sepakati untuk diobservasi itu dalam pembelajaran diferensiasi terutama di konten dan juga produknya. Kemudian juga ada pembelajaran PSE yang fokus di kegiatan berdiskusi. Nah untuk strateginya kemarin juga Bu Rena sudah menyampaikan terkait model pembelajaran yaitu PBL dan juga untuk media pembelajaran yang digunakan adalah jenis-jenis magnet. Semuanya sudah dibawa kemarin, persiapannya juga sudah bagus. Nah dari hasil observasi yang sudah saya lihat ketika Bu Rena melaksanakan pembelajaran itu, untuk diferensiasi kontennya sudah nampak ya, Bu Rena sudah membawa berbagai macam bacaan baik dalam bentuk cetak maupun yang ditayangkan. Kemudian Bu Rena juga menampilkan video pembelajaran, jadi bisa mengakomodir seluruh aktivitas istilahnya gaya belajar murid ya, baik dari visual, audio, bahkan juga dari kinestetik karena juga dalam praktek. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi produknya juga sudah nampak terlihat kemarin dari hasil laporan praktikum ya, ada dari masing-masing kelompok itu berbeda untuk bahan-bahan yang digunakan untuk praktik. Kemudian untuk PSE-nya dari diskusi kelompok kecil juga sudah nampak. Nah, yang saya amati paling menonjol itu pada kompetensi sosial emosional, kesadaran sosial dan juga keterampilan berrelasi karena kan fokusnya ke kegiatan diskusi ya. Untuk catatan keseluruhan yang saya lihat itu anak-anak sudah interaktif dengan guru, kemudian pembelajaran juga sudah lancar sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Rena susun. Dan yang saya suka itu Bu Rena benar-benar mengerti kesenangannya anak gitu. Jadi anak ini ternyata suka dengan lagu daerah anak kami sayang ya. Jadi mereka itu ketika Bu Rena menyampaikan hari ini kita mau nyanyi lagu ini itu mereka benar-benar antusias dan senang lah seperti itu.
Jadi Bu Rena benar-benar mengetahui apa nih yang jadi kesenangan anak-anak. Kemudian dari praktiknya tadi menggunakan magnet juga anak-anak terlihat tertarik dari ekspresi mereka ketika bisa bermain dengan magnet itu sangat nampak kalau mereka sangat antusias, tertarik dan oh baru pertama kali nih mereka pegang magnet dan dipraktekkan di kelas seperti itu. Itu untuk observasi saya nggih. Kemudian Bu Rena tadi Bu Rena menyampaikan untuk hal yang kurang itu terkait dengan rasa kepercayaan diri siswa. Nah, kiranya nanti ke depannya apa nih rencana tindak lanjut Bu Rena untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, terutama fokus pada meningkatkan kepercayaan diri siswa. Untuk rencana tindak lanjut saya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa itu mungkin nanti dalam pembelajaran setiap harinya itu saya bisa mengajak siswa untuk selalu berdiskusi, untuk menyampaikan pendapatnya dengan teman sekelompok, teman kelompok kecil ataupun dengan diskusi di kelas. Dan juga nanti siswa itu saya ajak selalu mempresentasikan hasil pekerjaannya di dalam kelas, di suatu pembelajaran itu untuk maju ke depan kelas seperti itu. Jadi anak-anak itu juga berlatih untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Mungkin dengan setiap hari kita melatih anak seperti itu, mungkin nanti kepercayaan dirinya siswa kan sudah mulai muncul sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi untuk kedepannya nanti akan fokus ke itu ya, meningkatkan kepercayaan diri dengan cara anak-anak dilatih untuk tampil di depan dengan presentasi, menyampaikan laporan-laporan atau hasil belajar mereka selama berkelompok gitu ya. Kemudian Ibu Rena, selain itu ya, kedepannya nanti Bu Rena akan mengembangkan area pengembangan Bu Rena dalam mengajar itu yang bagian mana? Kalau saya ya Bu, untuk area pengembangan itu saya akan mengembangkan di pembelajaran berdiferensiasi itu. Nanti kan itu ada di kontennya juga ada kan, ada nanti konten yang seperti kemarin itu saya membuat bacaan, atau kemudian saya juga menampilkan video pembelajaran. Nah kemudian untuk berdiferensiasi itu kan anak-anak itu berbeda-beda kan, minatnya itu kan juga berbeda-beda. Nah sehingga nanti saya juga harus memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Jadi lebih ke fokus ke pembelajaran diferensiasinya ya. Tujuan yang ingin dicapai Bu Rena sendiri itu apa ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Tujuannya tadi seperti yang di konten. Konten itu kan ada bacaan dan juga ada videonya. Nanti anak-anak dengan mudah saya sendiri itu bisa mudah dengan mengakomodir siswa seperti yang tadi dikatakan baginya itu bisa mengakomodir siswa itu sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi memenuhi kebutuhan anak ya dengan pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian ketika nanti Bu Rena sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ya, indikator keberhasilannya itu apa Bu? Indikator keberhasilan pembelajaran diferensiasinya itu. Untuk indikator keberhasilan, saya ingin siswa itu lebih aktif, lebih senang dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dari tadi yang saya katakan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang konten itu seperti bacaan tadi dan video itu kan anak-anak suka ya kalau video seperti itu. Mungkin nanti pembelajarannya lebih menarik, siswa lebih aktif juga. Kemudian untuk yang seperti kemarin produk Bu, kemarin kan dari tugas saya yang di pembelajaran kemarin praktikum tentang magnet itu kan anak-anak praktik kemudian menuliskan apa hasil praktikumnya. Nah, itu kan sebuah produk juga. Jadi lebih ke itu ya, ketika Bu Rena sudah menjalankan pembelajaran diferensiasi, nanti anak-anak itu lebih tertarik dan antusias dalam pembelajaran karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk
produknya juga bermacam-macam gitu nggih yang dihasilkan oleh anak-anak. Kemudian Bu Rena, untuk pihak atau daya dukung yang bisa membantu Bu Rena untuk mencapai apa yang ingin Bu Rena kembangkan itu apa saja? Untuk pihak atau daya dukung itu mungkin yang pertama dari teman-teman sejawat juga, dan terutama yang ada di dalam satu sekolah ini. Kemudian yang untuk yang kedua itu nanti ada teman-teman guru di forum KKG, kelompok kerja guru yang biasanya di hari Sabtu itu Bu. Mungkin nanti kita lebih bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang sekarang ini, pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu kan yang KKG itu kan sekarang sudah aktif banget ya. Jadi kita bisa sharing di situ setiap hari Sabtu kan. Kita bisa sharing, lagian juga di KKG itu kan sama kelasnya. Kelas 4, kelas 4, kelas 3, kelas 3. Nah, jadi sesama teman ketemu gitu bisa sharing. Jadi ada dua nggih, yang pertama sejawat di sekolah nggih, bersama ketika kegiatan KKG, terutama yang berfokus pada pembahasan tentang penerapan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kapan nih Bu Rena akan melaksanakan pembelajaran dengan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih benar-benar ingin Bu Rena perbaiki? Untuk mulai perbaikan itu kan ya lebih cepat lebih baik ya. Jadi mungkin nanti pelan-pelan saya mulai memperbaiki pembelajaran yang sesuai dengan kita ini yang kita bicarakan ini ya, supaya lebih baik lagi. Jadi nanti secepatnya saya lakukan perbaikan. Itu selanjutnya nanti berarti akan segera ya, Bu Rena akan segera menerapkan pembelajaran diferensiasi yang benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan murid. Ya. Dari diskusi kita tadi, apa yang sudah Bu Rena dapatkan? Dari diskusi kita ini tadi, kita bisa tahu perbaikan apa yang perlu saya perbaiki, terus kemudian rencana tindak lanjut apa yang harus saya lakukan, seperti rencana tindak lanjutnya tadi sudah kita sampaikan ya. Saya akan mengajak siswa untuk lebih percaya diri, tindak lanjut ke depannya seperti itu dalam menyampaikan pendapatnya dan juga menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Itu rencana tindak lanjut saya. Baiklah, baik Bu Rena. Bu Rena tadi sudah menyusun ya rencana perbaikan ke depan, bagaimana harus memperbaiki pembelajaran Bu Rena di kelas, dan Bu Rena akan segera memulainya gitu ya. Nah, setelah kegiatan ini nanti saya ini mau tanya Bu, gimana perasaan Bu Rena setelah kita diskusi lagi terkait dengan hasil observasi dan juga rencana kedepannya Bu Rena akan berbuat seperti apa? Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang sekali Bu, karena kan saya juga tahu ya di observasi Bu Aginia, terus di mana kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki. Jadi saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan seperti itu. Dan saya juga tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Jujur saja saya tahu juga dari Bu Aginia kan kemarin-kemarin yang baru ini. Nah, ya sebenarnya sudah pernah mendapatkan itu materi atau info-info yang baru tentang pembelajaran sekarang, tapi lebih mendalam lagi kemarin ketika sudah mulai mempraktekkan dan juga membuat modul ajarnya. Alhamdulillah Bu Rena, mungkin itu dulu ya terkait diskusi kita hari ini. Semoga kedepannya nanti Bu Rena akan semakin meningkat lagi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Rena rencanakan. Pembelajaran berjalan dengan lancar, dan yang paling utama anak-anak itu bisa senang ketika pembelajaran karena kebutuhan mereka ketika belajar itu bisa terpenuhi gitu ya. Baiklah, mungkin itu Bu Rena. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.